akhir zaman ini acuannya dengan Nabi sedikit aja, atau acuannya kita kepada seorang guru atau seorang ulama yang memang betul-betul tasawufnya tinggi, tauhidnya tinggi, syariatnya tinggi, itu acuannya kita di akhir zaman ini. Jangan memandang acuan-acuan yang menyesatkan atau yang mengirim kita ke kezaliman atau menjadi kepecah belahan. Maka itulah di akhir zaman ini meneliti siapa yang kita pantas kita tiru, siapa yang kita dari panduan kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhir zaman ini, masya Allah, kalau kita gak hati-hati, Pak, ucapan ini kadang-kadang gak terasa. Ucapannya kadang-kadang gak terasa. Aduh, asiknya berbicara politik, atau bicara gibah, atau bicara temannya, atau bicara tetangganya, gak terasa, satu jam gak terasa. Maka dari itulah kita ini yang selalu datang ke taklim, selalu datang ke majelis. Ambillah intisarinya di dalam majelis itu. Ambillah, jangan cuma suka datang ke majelis. Datang ke majelis siang dan malam, Allah, sampai ziarah kemana-mana, ke ente-ente, tapi tidak mengambil intisari dari itu semuanya. Jadi sehingga seolah-olah hampa hasilnya majelis. Kenapa kok merasa hampa? Wong saya seneng gibah, kok saya seneng ngadu-adu, kok saya seneng rasanya kontrolnya pada majelis. Berarti hampa hasil duduk dengan dalam majelis. Ambillah intisarinya dalam taklim itu. Karena besok kita ini akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berombong-rombongan, akan dihisab masing-masing persatu. Tidak bisa diwakilkan siapapun, tidak akan bisa mewakili kita, akan dihisab masing-masing. Iya, Anda tahu kita kapan kita akan meninggal, itu kita nggak tahu. Setelah majelis ini kita meninggal, nggak tahu. Ya mudah-mudahan panjang umur, amin Allahumma. Maka dari itulah yang akan jadi pertanggungjawaban kita bermasing-masing. Tidak bisa minta pertolongan pada temannya, karena dikatakan dalam Al-Quran Yasin itu, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu tidak meninggal dunia cuma jasad saja yang dikubur. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya Allah. Alhamdulillah. Mau baca oleh masa Quran ada. Nama nyebut Allah, beri nyebut gula, nyebut saya nikah kiri, nikah manusia, nikah asal. Wa asal apa asal kita? Ketika kita meninggal dunia, apa asalnya? Kalau kita meninggalkan alam dunia ini menciptakan asar ke anak cucunya, ilmu agama atau akhlakul karimah yang bagus, atau ke istrinya atau ke suaminya, atau hartanya untuk pendidikan agama, kemaslahatan masyarakat orang-orang yang lemah, wa asarahum, ini akan menjadi bekas kita semuanya, jadi saksi semuanya. Inilah maksudnya. Tetapi sebaliknya, kalau kita meninggal dunia, wa asarahumnya tidak ada, malah sebaliknya, wa asarahum gibah, wa asarahum ujur, wa asarahum kibir, malah dengan tetangga tak rukun. Ini wa asarahum, ini wa asarahum. Dengan saudara acuh tak acuh, dengan para jamaah kadang-kadang cuek, wa asarahum. Inilah kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat hati kita. Allah tidak akan melihat dohir manusia semuanya, yang dilihat hatinya manusia itu. Wah, sekali. Di Al-Quran dikatakan, Al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakasibun. Wa tukallimuna aydihim. Kalau kita, lisan kita dijahit rapat oleh Allah, dikunci rapat oleh Allah,
aidihim, jari-jari tangan kita yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa mengelak. Kenapa kok lisan dikunci oleh Allah? Kenapa mulut kita yang tidak berulang ini, lidah kita yang tidak berulang ini dikunci? Karena kebanyakan kita, kebanyakan membohongi Allah. Membohongi Allah, katanya cinta Allah, ketika Allah kasih main sedikit sudah lupa ada Allah. Bohong. Allah kasih permainan sedikit aja di dunia ini, sedikit, tapi sudah lupa pada yang memberikannya. Sehingga lisan kita semuanya seluruh dikunci oleh Allah, tidak bisa menjawab apa-apa. Aidihim, jari-jari kita yang berbicara semuanya. Karena yang bicara tangan kita selalu cecah. WA, langsung WA, langsung SMS. Kalau dulu nggak ada itu. Kalau dulu saya tahunya rumahnya Kiai SMS mati itu kalau ngelakukan telepon ini kita kali baru ngangkat tuh. Kalau sekarang nggak langsung ngangkat bisa jadi. Kayak sekarang bedanya ya di akhir zaman ini. Aidihim wa tasdadu al, saksinya kaki kita akan jadi saksi kemana langkah kaki kita bergerak. Kalau kita datang ke majelis Allah akan jadi saksi. Kalau kaki kita dilangkahkan duduk di majelis, Mariono duduknya di saumpaman mereka apa saumpamana koncone dibahas. Ojo bahas orang lain, Pak. Eman oh ya sampeyan aku. Ojo wes bahas ilmu lain. Bahas opo sing bisa dikarepe Allah. Apa yang dikehendaki Allah itu dibahas. Sekarang di akhir zaman ini seperti ini. Jangan membahas orang lain, gak perlu membahas bagaimana muhasabah diri kita ini yang akan menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Gak perlu. Wis duduk meneng pikir tafakkur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak, makanya katanya Imam Ghazali, memperbanyak bertafiru fil qalb, memperbanyak menghiasi hati kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak tahu. Mari kita ini sudah sepuh-sepuh, sudah di atas 40, kayak 47 ini sudah 47 sampai 50 ini. Kalau banyak kufrahnya, banyak lalainya pada Allah yang memberikan kenikmatan. Kau usah bahas jasad, mata saja sakit begini, ketuk ini, kita syukuri bagaimana ini. Atau hembusan nafas, atau merasakan tafakus dan tentang rasa sate kok ini, rasa melon, udah beda rasa. Ini resapi, tafakuri. Ini kau usah bahas orang lain, tak perlu. Itu akan dihisap, tak usah. Maka di akhir zaman pesan bakar kemarin aku al-fakir pesan itu salah. Teruskan taklim pada Jumat, teruskan taklim tasbih malam ahad, malam misalkan kau usah bahas hal-hal yang kau manfaati. Memperbanyak zikir Gusti Allah, memperbanyak tasbih, memperbanyak baca Quran, merenungi kita bagaimana kita ajar kita ini bawa apa maksudnya sampai mula, sampai mula dalamnya keadaan apa pakai kelompok aja sekali. Oksigen ya Allah ulang merasakan di akhir zaman ini subhanallah orang-orang soleh seperti itu hatinya bagaimana menghadapi zaman di selalu berubah. Maka dari itulah kita yang selalu taklim siang malam ini, mari kita muhasabah untuk diri kita masing-masing, akan kita terima hisaban itu. Maka katanya Imam Al-Ghazali itu kita ketika mati, ketika masuk alam barzakh, roh kita akan kembali kepada Allah. Roh kita akan kembali ke Allah, sedangkan amal kita, amal baik, amal buruk akan kembali pada diri kita masing-masing. Kalau jasa kita masa hidupnya digunakan zikir, digunakan maslahatan yang bagus, maka tidak akan dimakan pelaku. Tapi kalau jasa kita digunakan yang ada manfaatnya, akan dimakan ular, cengking, kelabang, ulo, patung, semut-semut singkar nasib akan makan jasa kita. Tapi rohnya akan kepada Allah, karena roh itu suci, tidak ada muda, tidak ada tua. Roh kita ini selalu sujud di Gusti Allah, cuma terbelenggu dari
dunia itu jasad kita ini, sehingga kita nggak tahu kalau roh kita menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Al-Fakir sendiri, karena tak atas kode di Allah Allah dan pokoknya kita tak kesetaraan kesetaraan besar. Nah kode dan tak atas karena orang sepuh bila sepuh Pak Khotim sepuh Kajil lagi sepuh Cik Rahman sepuh tak atas sebenarnya, karena kalau bang ilmu mereka aja lagi amanah dari guru atau dari Allah sekas ini mengucapkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu mereka keluar ke ini. Moga-moga manfaat kami di Al-Bar ini. Sekali itu teman-teman oleh Al-Fakir, apabila ada kekurangan tutur kata Al-Fakir, kekerasan atau kelupukan Al-Fakir, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.